dengan jemaah saya berangkat ke Kairo. Begitu masuk di museum Fir'aun, subhanallah, ada beberapa jenazah diletakkan bersama Fir'aun yang ditenggelamkan Allah subhanahu wa ta'ala di zaman Musa alaihissalam. Muminya masih ada. Pada saat masuk ke sana, ukuran badan mungkin sekitar 175 cm, tidak tinggi sekali. Sudah badannya, ya, daging atau ototnya mengerut tapi masih utuh, ya. Kemudian ada satu jemaah sempat tanya kepada saya, Ustaz, ini Fir'aun itu? Saya bilang iya, inilah orangnya yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah kekalkan sebagai pelajaran bagi manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu hai Fir'aun, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi semua manusia. Sampai hari ini lebih dari 3.000 tahun kita masih bisa melihat apa yang Al-Quran ceritakan tentang mumi seseorang yang mengaku Tuhan pada saat itu, dan Allah binasakan. Dan sampai hari ini baru beberapa tahun yang lalu masih ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan di Laut Merah dari kereta dia dengan pasukannya, pakaian-pakaian, tengkorak-tengkorak, sekian banyak hal. Allah menyuruh kita melihat kejadian itu yang ditinggal oleh orang yang dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala karena durhaka pada risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud di Irak, di Babilonia. Teman-teman tinggal ketik di Google peninggalan kerajaan Namrud, keluar foto-foto istanahnya, patung-patungnya, singgasananya, segala macam hal. Orang cuma bisa mengenang, oh dulu ada pernah kerajaan di sini, oh dulu begini dan begitu, segala macam hal. Kemudian juga di Madain Saleh di Saudi, 4 jam dari kota Madinah kurang lebih, ada kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Bagaimana Allah menceritakan mereka dulu menjebol dinding-dinding, kemudian mereka jadikan sebagai rumah mereka, mereka jadikan sebagai pekuburan mereka. Dulu sebuah peradaban yang besar, tapi karena mereka durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah binasakan. Dan sekian banyak teman-teman sekalian. Dan sekarang di handphone kita ini, kita biar tidak ke lokasi sana, tinggal ketik saja Fir'aun, kelihatan muminya, piramidanya, segala macam hal. Namrud, ya kaum Thamud, ya, banyak sekali dalam Al-Quran yang digambarkan dan ada sekarang, bisa dilihat foto-fotonya. Itu semua menjadi pelajaran buat kita bahwa orang yang durhaka kepada Allah akibatnya akan sama. Kalau teman-teman di kantor kita mengikuti orang-orang yang berprestasi, misal orang itu dari awal masuk staf biasa, kemudian sampai mengikuti langkah-langkah positif di kantor, prestasi-prestasi sampai dia menjadi orang yang tinggi jabatannya. Lalu kemudian kita masuk kantor tersebut, kita ikuti langkah dia, maka buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kita ikuti orang-orang yang berprestasi, kita akan sama dengan mereka. Kita ikuti orang-orang yang malas, pencuri, penipu di kantor, malas masuk, tidak mau kerja segala macam, pengangguran, kita akan sama dengan mereka. Tidak akan pernah ada pilihan yang lain. Maka sudah begitu sunnatullah. Orang yang mengikuti kedurhakaan orang-orang yang durhaka pada Allah, nasibnya akan sama dengan Fir'aun, sama dengan Namrud, sama dengan yang lainnya. Kalau teman-teman ketik di YouTube, ya, akibat durhaka kepada Allah atau hukuman Allah datang, berapa banyak orang, saya pernah lihat ada orang lagi jalan, tertangkap dengan kamera CCTV, lagi disambar dengan petir. Berapa banyak orang lagi ngobrol sama temannya, tiba-tiba mati, jatuh. Berapa banyak orang yang begini dan begitu. Sekian banyak cuplikan yang luar biasa. Itu sudah kita cukup ambil pelajaran sebenarnya. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang patuh. Bukankah Ibrahim alaihissalam Allah selamatkan dan Allah kekalkan dalam surah Ibrahim? Bukankah Musa alaihissalam Allah selamatkan dan Allah kekalkan kisahnya dalam banyak ayat Al-Quran? Disebutkan dalam surah-surah Al-Quran, dalam surah Taha, dalam surah Al-Qasas, dan sekian banyak contoh-contoh. Maka siapa yang mengikuti orang yang patuh, dia akan sama akibatnya. Siapa yang mengikuti orang durhaka akan sama akibatnya. Jangan terus-menerus lalai teman-teman sekalian. Terlalu banyak fenomena-fenomena alam yang sudah membuktikan kita ini sebenarnya sangat lemah dan berbahaya kalau kita melanggar apa yang telah diterapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.